Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast guys. Sebenarnya bukan welcome back sih, karena bisa dibilang ini the first time gue. Sebelumnya gue mau memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue Farah Nur Azizah, biasa dipanggil Farah. Gue adalah salah satu mahasiswi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas satu topik, yaitu tentang preparation. Kalau ngomongin preparation, ngomongin persiapan, pasti mencakup universal ya, umum. Kalau misalnya kita mau preparation lomba, pasti kita harus banyak-banyak latihan. Kalau kita mau preparation sebuah acara, pasti kita harus nyiapin biaya, nyiapin konsep acaranya. Kalau kita mau preparation kematian, kita harus banyak-banyak cari bekal ibadah. Nah, dalam kesempatan kali ini gue fokusin preparation kita itu preparation dalam nyambut satu bulan yang istimewa dan spesial. Ibaratkan martabak, kalau spesial tuh banyak dong yang disukain, banyak orang gitulah istilahnya. Entah itu banyak kejunya, banyak toppingnya dan lain sebagainya. Jadi di bulan suci ini preparation kita sebagai seorang muslimah, kalau gue kan cewek ya. Kalau bagi kalian nih yang mungkin cowok yang dengerin podcast gue itu cowok, berarti seorang muslim ya, you know lah. Jadi muslim-muslimah berkualitas, gimana sih preparationnya dalam nyambut bulan yang spesial ini gitu. Gue bakal nyinggung dulu tentang muslim-muslimah berkualitas, karena dalam muslim-muslimah berkualitas itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalian pernah gak sih mikir kayak dari seluruh umat muslim di muka bumi ini, jadi gak cuma di Indonesia, di dunia itu berapa banyak sih yang mau belajar Al-Quran dan juga hadis, dibandingkan dengan orang-orang yang emang sibuk dengan duniawinya gitu misalnya. Nah, dari sedikitnya itu berapa banyak orang yang mau ngamalinnya. Dari orang yang mau ngamalinnya itu berapa banyak orang yang mau bergerak atau berdakwah lah istilahnya. Ya kalau zaman sekarang ini yang gue lihat ya mungkin you know lah, banyak anak muda yang udah mau berdakwah, yang mau menyebarkan kebaikan. Itu udah bagus banget sih, udah cakep lah menurut gue. Karena dakwah itu gak harus nunggu baik ya, karena diri gue juga belum baik sebenarnya, banyak khilaf dan dosa dan lain sebagainya. Yang penting insya Allah kita punya niat yang lurus, kita punya tujuannya, jangan sampai takmur wala takmal. Kalau bisa hindarin itu. Kita nyuruh tapi kita gak ngelakuin, kan itu kayak apa sih gitu kan. Nah, balik lagi, dari berapa banyak orang yang mau berdakwah, yang mau bergerak itu, berapa banyak sih orang yang mau berjuang. Nah, dari orang yang mau berjuang itu, berapa banyak orang yang mau bersabar. Nah, dari orang yang mau bersabar itu, berapa banyak nih orang yang mau bertahan sampai di akhir itu. Jadi, kalian pernah kepikiran gak, kita tuh ada di posisi tingkatan mana sih? Apa kita di tengah-tengah atau di paling bawah bahkan? Jadi kita harus banyak introspeksi sih, banyak kayak perbaiki niat lah. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya gitu. Gue juga pernah dengar sih kalau misalnya kita udah seneng aja gitu, bakal ada bulan spesial ini yaitu bulan Ramadan, itu kita udah diharamkan yang namanya masuk neraka. Kayak itu kayak wow banget, cuman seneng doang loh gitu. Kita belum ngejalanin, apalagi kalau kita ngejalanin hal-hal yang diwajibin, hal-hal yang emang dianjurkan, itu kan pasti bakal dapat nilai plus dan nilai tambahnya gitu kan. Maka dalam perkataan, gue sempat dengar juga perkataan Ustadz Hidayat, sebenarnya orang yang puasa itu Allah tuh udah ngasih pesan gitu. Pesannya tuh apa sih? Jangan main-main, biar nggak main-main. Berarti kita harus serius. Karena belum tentu nikmat yang dikasih itu diterima juga oleh setiap hambanya gitu. Karena bisa jadi kita dapat nih bulan Ramadan nanti insya Allah. Kan orang-orang yang udah dipanggil misalnya itu kan pasti gak bakal ngerasain ya kan. Jadi gak semua nikmat yang kita rasain itu orang lain juga bakal ngerasain gitu. Kita bisa nih puasa full, tapi orang lain belum tentu. Entah itu dikasih ujian sakit, entah itu dikasih ujian apa gitu kan. Makanya kita harus mikir ke situ dan kita harus serius. Karena kesempatan Ramadan ini, kalau kita pikir lagi ya,
bisa gak sih terulang lagi di tahun berikutnya? Karena yang namanya ajal gak ada yang tahu, yang namanya kematian gak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Makanya kita harus mikir-mikir, kita harus benar-benar kayak preparationnya tuh benar-benar matang, benar-benar mikirin gue tuh harus gini, gue harus gini. Makanya planning itu penting menurut gue. List itu penting. Apa aja sih yang bakal mau kita lakuin misalnya di bulan Ramadan nanti. Jangan lupa tapinya kita minta sama Allah lah, banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa, pertemukan lagi sama bulan yang spesial ini gitu. Karena ya umur nggak ada yang tahu guys, gitu kan. Jadi para sahabat itu zaman dulu kalau misalnya udah di Ramadan terakhir nih, itu banyak bercucuran air mata pastinya, karena mereka nggak mau tuh Ramadan berakhir. Mereka maunya Ramadan tuh terus ada setiap hari ini, besok, lusa, dan itu Ramadan semua. Karena yang kita tahu di Ramadan itu bulan dimana orang-orang itu banyak melakukan ibadah-ibadah, banyak tadarus, banyak sedekah, ibadahnya ningkat kayak gitu kan. Nah sebenarnya makanya ada bilang kalau misalnya musiman dan lain sebagainya tuh sebenarnya kembali lagi sih ke diri kita. Kayak misalnya kita nih bentar udah ketemu sama Ramadan, yang biasanya kita puasa, yang biasanya kita 1 juz sehari misalnya, atau sedekahnya kita banyak, ya kalau bisa kita lurusin niat kita buat di bulan berikutnya nih, setelah Ramadan berakhir itu tetap berlanjut gitu. Jadi kayak ya anggap aja semua bulan tuh Ramadan biar kita terus tingkat ibadahnya kayak gitu. Nah makanya pada bulan Sya'ban, kan sekarang bulan Sya'ban ya, akhir Sya'ban, itu Rasul itu banyak puasa sunnah sebenarnya. Biar apa sih? Biar kalau misalnya kita ketemu Ramadan itu kita nggak kaget, kita kayak kan kita puasa nih 30 hari full gitu kan. Jadi kayak udah ada persiapan, oh gue udah biasa puasa Senin Kamis misalnya, jadi gue kayak nggak kaget, ya udah jalanin gitu. Tinggal tambahin lagi ibadah-ibadah apa nih yang kira-kiranya tuh belum gitu. Makanya anjuran di ibadah malam itu sangat dianjurkan sebenarnya kan. Kan ibadah itu ada malamnya tuh qiyamul lail sama ada tahajud. Kalau qiyamul lail nih misalnya kita udah mau tidur, tapi kita sholat dulu misalnya 2 rakaat yang baru pemula ya, 2 rakaat misalnya tambah witir, terus kita tidurnya itu qiyamul lail, itu udah disebut qiyamul lail. Tapi kalau misalnya tahajud kan berarti kita tidur dulu, ntar tengah malam bangun baru sholat berapa rakaat, terus ditambah witir kayak gitu. Karena Nabi aja yang udah dijamin masuk surga itu serius loh ibadahnya. Masa kita yang udah nggak jelas surganya dapat atau enggak, kita ya masih dibilang masih samar-samar lah, putih abu-abu. Masa kita main-main sih, masa kita nggak serius. Sama dia aja bisa serius, masa sama Allah enggak gitu loh, istilahnya kayak gitu. Sama Allah yang emang udah baik banget sama kita, yang udah ngasih banyak nikmat, rahmat, dan karunia. Ya mungkin kalian bisa lah ngerasain, gue bisa ngeliat loh, gue bisa denger loh, gue bisa ngomong loh kayak gini, gue bisa makan loh, gue bisa kumpul sama keluarga gue bisa hidup, gue bisa nikmatin keindahan dunia, gue bisa nikmatin alam semesta. Itu karena siapa? Kalian harus mikir lagi ke situ sebenarnya kayak gitu. Makanya ada perbedaan antara lahir dan pulang ya. Maka di Al-Quran la'allakum tattaqun, maka jadilah orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa kayak gitu. Karena bertakwa itu berarti kan kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi dalam preparation ini gue udah jelasin tadi beberapa hal-hal apa aja sih yang bakal kita lakuin. Nanti niatnya insya Allah semua bakal dimudahin, dan jangan lupa minta, ya Allah permudahkan segala sesuatunya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari gue, pembahasan dari gue. Sekiranya itu bermanfaat, bisa diambil, dan semoga aja bermanfaat, dan semoga kita semua bisa dipertemukan di Ramadan kali ini, amin, dan membawa perubahan pastinya. Oke, sekian dari gue, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.